hari itu juga udah deh PCR aja, aku bilang kayak gitu kan. Akhirnya PCR, Sony antigen, sama ada pengasuh anakku juga yang ikut bantu ngasuh itu, aku suruh antigen juga. Nah, akhirnya periksa, hasil antigennya Sony sama pengasuhnya itu negatif. Nah, hasil EJAS itu kan nggak langsung bisa ya kalau PCR kan, karena itu saat itu PCR-nya cukup sore, jadinya hasilnya paginya. Nah, terus setelah itu besok paginya kita dapat hasil si EJAS itu positif. Wah, itu aku udah nggak karuan banget, lemes banget, udah nggak bisa mikir. Kalau inget kejadian itu tuh kayak wah ya benar-benar nggak bisa ngomong lah Mbak. Kayak udah lemes banget, campur aduk, sedih, cuma bisa nangis doang, bingung. Karena anakku kan kecil, masih umur 3,5 tahun, terus tiba-tiba begitu. Sedangkan ibunya ada bayi yang lagi aku urus gitu kan. Aku gimana nih gitu, kayak orang serba bingung. Dan akhirnya udah semaksimal mungkin kita coba ngerawat dengan cara dengan prokes lah ya gitu. Dan akhirnya Sony langsung ngomong, udah sayang, kamu kan ngurusin bayi, katanya gitu kan, kamu ngurusin aja Zafi, karena kan kalau kamu sambil ngurus EJAS aku takut, karena kan ada bayi nih gitu, ini harus diselamatin juga, jadi nanti udah biarin aja, nggak apa-apa, biar aku aja yang ngurusin EJAS gitu loh. Udah akhirnya setelah itu besoknya itu tiba-tiba yang demam fast Mbak, pagi-pagi tuh loh, aku udah langsung, aku ke bawah kan, karena saat itu yang sakit EJAS, jadi abis si bayinya bayi bobo, aku lagi ngurusin fast ke bawah. Nah biasanya tuh pagi-pagi aku suka tuh kan ngingetin dia untuk minum vitamin kan, minumin dia vitamin, minum vitamin dulu ya. Terus tiba-tiba pas aku pegang badannya lah, kok panas. Terus abang, namanya anak kecil, enggak kok mam, abang nggak panas, ini panas pas. Akhirnya aku ambil termometer itu, langsung aku cek suhunya 39. Di situ aku udah, wah ini ada yang nggak beres nih, karena kok satu-satu gitu kan. Langsung hari itu juga, besoknya tuh langsung seluruh rumah aku PCR, termasuk aku dan bayiku. Nah udah akhirnya setelah PCR itu hasilnya malamnya tuh keluar Mbak, dan seluruh rumah positif, cuma aku doang. Bayi aku aja yang masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar-benar Allah ngelindungin banget sih, karena kan satu rumah ya, kita semua kontak gitu loh. Dan alhamdulillahnya tuh nggak tahu kenapa kayak udah, aku antara aku lega karena bayiku nggak kena, akunya selamat gitu, masih bisa nyusuin dia kan, itu kan banyak banget pikirannya. Tapi aku juga nggak bisa yang plong banget, karena aku tahu bahwa semua anakku kena, yang fase sama EJAS kena, suamiku kena, dan orang-orang rumah, satu rumah kena semua gitu loh. Supir kena, ART aku kena, semua pengasuh, termasuk pengasuh bayi juga semua kena semua Mbak, nggak ada satupun yang nggak kena. Nah kapan terpapar pastinya tuh kan kita nggak bisa nentuin, dokter aja juga bilang ini nggak bisa ditentuin karena masa inkubasinya tuh nggak jelas gitu, maksudnya apalagi kan Omikron ini kan penularannya cepet banget ya gitu loh. Dan bener-bener apalagi nularnya ini kan yang kalau dilihat ada gejalanya itu demam, anakku yang kecil, anak kecil lagi kan gitu loh. Jadi kayak kita tuh nggak bisa apakah dia pas lagi keluar rumah lagi megang apa, kita juga nggak tahu gitu kan. Terus kelepasan, nggak kelihatan tangannya, belum dikasih hand sanitizer, itu juga kita nggak bisa prediksi, nggak bisa tebak-tebakan Mbak gitu. Kita di sini nggak mau oh kenanya di sini, oh kenanya di situ, kita juga nggak bisa begitu, karena nanti kalau kita begitu tau-taunya ternyata nggak begitu kan susah juga ya gitu loh. Dan kebetulan memang ngurusin dia kan sehatnya luar biasa banget gitu, makanan sehat yang dimakan dia, kehidupannya sehat banget. Terus kehidupan keluarga kita juga tidur cukup, waktunya tidur kita tidur nggak pernah yang sampai larut banget kayak gitu-gitu. Dan ternyata pas lagi kena itu, waktu pas pertama kali positif itu belum ada gejala Mbak sama sekali. Dia malah dibilang
aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja tuh, aku bisa kena ya, dia sempat ngomong kayak gitu. Terus aku shock kan, karena aku nggak bisa apa-apa, cuma bisa saat itu tuh cuma bisa nangis-nangis doang karena bingung keadaannya, aku nggak bisa ngurusin fast adjust, nggak bisa ngurusin Sony, panik, bingung harus gimana, serumah kena, terus aku sama bayi gimana, udah pokoknya pikirannya udah campur aduk kan gitu loh. Nah, udah akhirnya aku sempet isoman juga karena kan takutnya tiba-tiba nauzubillah min zalik kena juga gitu kan gitu loh. Sebagai warga negara yang baik, aku isoman juga, nunggu sampai beberapa hari, akhirnya aku PCR lagi. Nah, itu masih di dalam keadaannya kita pisah, tapi aku masih di satu rumah tapi pisah tempat aja gitu loh, atas bawah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.